Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta taufik dan hidayahnya. Kita kembali dapat sama-sama belajar ilmu syar'i, ya, di antaranya yaitu mempelajari bahasa Arab biidznillah taala. Ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pelajaran pengantar bahasa Arab, masih membahas tentang isim, ya, pembagian isim. Setelah kemarin kita telah belajar pembagian isim, diantaranya jika ditinjau dari segi jenis kelaminnya, ada yang namanya isim muzakkar, yakni isim yang menunjukkan laki-laki, dan juga isim muannas yang menunjukkan pada perempuan. Dan pada pertemuan kemarin kita membahas tentang isim ditinjau dari jumlahnya, penunjukannya kepada jumlah, bilangan. Kalau menunjukkan kepada satu benda, namanya isim mufrad. Kalau menunjukkan kepada dua benda, namanya isim musanna, ya, dengan ditandai dengan akhiran alif nun atau ya dan nun, ani atau aini, itu isim musanna. Ada juga yang menunjukkan kepada lebih dari dua, ya, ini pun terbagi jadi tiga, yang namanya isim jamak. Ada namanya jamak mudzakkar salim, yakni jamak yang menunjukkan kepada laki-laki yang berakal, yang tidak berubah dari bentuk mufradnya, ya, yang diakhiri dengan huruf waw dan nun atau ya dan nun, una atau ina, ya, muslimuna, muslimina, itu jamak mudzakkar salim. Ada juga namanya jamak muannats salim, yakni jamak yang menunjukkan kepada perempuan yang tidak berubah dari bentuk mufradnya, ya, dengan diakhiri dengan huruf alif dan ta yang terbuka atau ta maftuhah, ya. Yang contohnya misalnya muslimatun, ya, dibaca panjang. Dan isim yang terakhir yaitu jamak taksir, ya, yakni jamak yang tidak beraturan, tidak ada pola dalam bentukannya untuk membentuknya, dan dia berubah dari bentuk isim mufradnya. Dan ini kita merujuk kepada kamus atau bahasa Arab secara langsung untuk mengetahui jamak dari jamak taksir. Insyaallah pada hari ini kita akan membahas tentang pembagian isim jika ditinjau dari bangunannya, bentuk penyusun huruf yang membangun kata tersebut, isim tersebut. Taksimul ismi bin nazari ila bunyatihi, ya, pembagian isim jika ditinjau dari susunan hurufnya. Jadi di sini huruf akhir, ya. Kalau di sini huruf akhirnya. Ada namanya al-ismu ghairu sahihil akhiri, ya. Isim ghairu sahihil akhir, ya. Pada akhirnya, pada huruf terakhir pada isim tersebut, dia bukan huruf sahih. Ya, apa itu huruf sahih? Apa huruf illah? Nah, ini nanti kemarin pada pembahasan harf kita sudah belajar apa itu huruf sahih dan huruf illah. Ya, kita ingatkan kembali bahwasanya huruf sahih itu selain dari 3 huruf, ya, yaitu huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Itu huruf sahih. Ya, selain dari 3 huruf tadi, ya. Adapun 3 huruf tadi namanya huruf illah atau ghairus sahih. Sedangkan yang sahihul akhir, ya, berarti akhiran dari huruf isim tersebut, huruf terakhir dari isim tersebut diakhiri dengan huruf sahih, yakni selain dari 3 huruf tersebut, selain dari alif atau wa atau
Ya. Dan di sini huruf ghairus shahihul akhir, isim ghairus shahihil akhir ini terbagi lagi menjadi 3 macam isim, ya. Yang pertama namanya ismul maksur, al-ismul maksur, ya. Yang kedua al-mamdud. Yang ketiga al-manqus. Ya. Apa itu al-maksur? Al-ismul maksur, ya, kalau di sini dijelaskan dalam kitab ma khutima bi alifin lazimatin. Ya, apa yang di akhir atau yang ditutup, ya, diakhiri dengan alif lazimah. Apa itu alif lazimah? Yaitu huruf alif yang terletak pada akhir suatu kata, ya. Umumnya digambarkan dalam bentuk, ya, seperti huruf ya yang tidak dititik, ya, huruf ya yang tidak ada titiknya, ya, namanya isim maksur. Dan perlu diingat bahwasanya harokat sebelum huruf alif ini adalah harokat fathah, ya, ini lazim, sudah harus ketentuannya seperti itu. Jadi kalau isim maksur, huruf terakhirnya itu huruf alif lazimah, alif bengkok yang seperti ya tetapi tidak ada titiknya, dan harokat sebelum alif tersebut berharokat fathah. Contohnya Musa, ya. Musa, Nabi kita Musa alaihissalam. Musa di sini diakhiri dengan huruf alif yang bengkok atau huruf alif lazimah. Nah, itu namanya alif lazimah yang seperti huruf ya itu tapi tidak ada titiknya. Dan sebelum dari huruf alif tersebut, huruf sin, harokatnya fathah. Nah, ini sudah ketentuannya. Itu nama isim maksur. Contoh lain namanya Mustafa, ya. Mustafa artinya yang dipilih, Mustafa yang terpilih. Mustafa di sini juga isim maksur karena diakhiri dengan huruf alif lazimah yang sebelumnya berharokat fathah. Kemudian isim al-manqusu, ya. Al-manqus apa, ya? Ma khutima biya'in lazimatin qablaha kasrotun. Apa yang diakhiri, yaitu isim yang diakhiri dengan huruf ya. Huruf ya lazimah, ya. Huruf ya lazimah di sini juga kalau di sini tidak digambarkan huruf titik pada huruf ya, ya. Ada titik di hurufnya, tidak digambarkan di sini. Tetapi yang membedakan dengan huruf alif lazimah dengan ya lazimah adalah harokat sebelum alif tersebut atau ya tersebut adalah kalau mankus dia harus kasroh, ya. Qablaha kasrotun, ya. Harokat sebelum ya lazimah dia berharokat kasroh. Contohnya al-hadi, al-qadhi, ya. Dan ya lazimah sini tidak dikasih harokat, ya, tidak berharokat. Adapun dalam misalnya kata nabiyun, nah di sini diakhiri dengan ya, tetapi di sini bukan ya lazimah karena dia ya-nya di tasydid, ya. Nabiyun ada tasydidnya, makanya dia ada harokat. Adapun kalau di sini al-hadi, ya, harokat pada ya-nya tidak ditampakkan. Begitu juga dengan al-qadhi, ya, huruf ya-nya tidak ditampakkan harokatnya. Ini namanya isim al-manqus, ya. Kemudian yang ketiga namanya isim al-mamdud, ya, al-ismul mamdud. Ma khutima bihamzatin qablaha alifun zaidatun. Di sini isim mamdud isim yang diakhiri dengan huruf hamzah, huruf hamzah, ya, hamzah. Kita bedakan antara hamzah dan alif, ya. Kalau huruf alif itu tidak mungkin ada harokat, tidak bisa dikasih harokat, itu namanya alif. Sedangkan hamzah dia berharokat, ya. Jadi kalau yang kita bisa baca a, i, u, ya, itu namanya hamzah, ya. Adapun alif dia tidak bisa dibaca, ya, ada
alif huruf mad, tidak ada harokat pada huruf alif. Yang diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya ada alif zaidah, huruf alif tambahan ya. Dalam contoh kata sufaha'u. Sufaha'u. Nah, di sini ada huruf hamzah di akhirnya. Huruf hamzah ya. Dan sebelum huruf hamzah ada huruf alif tambahan ya. Huruf alif tambahan, alif zaidah. Ya, sufaha ini bentuk jamak taksir ya dari safih ya. Safih jamaknya sufaha, itu orang-orang yang bodoh. Khadra, contoh lain khadra'u ya, ini khadra'u. Khadra'u ya diakhiri dengan huruf hamzah, sebelumnya ada alif zaidah. Ya. Ini bentuk muannas atau bentuk perempuan dari warna hijau. Akhdaru ya, akhdaru. Itu akhdaru muzakkar laki-laki, khadra'u muannas ya. Untuk muannas perempuan. Ya, contoh lainnya sofra'u. Ya, dalam Al-Baqarah ya, sofra'u artinya kuning. Kalau khadra'u artinya hijau. Nah, ini namanya isim al-mamdud, al-ismul mamdudu. Yang terakhir yaitu al-ismus sahih, yakni sahihul akhir. Yakni ma khutima biharfin sahihin ghairil hamzati. Ya adalah huruf ya, isim yang diakhiri dengan huruf sahih ya, selain hamzah. Berarti ada 4 huruf ya yang menjadi pengecualian dari huruf sahih, yaitu huruf alif, huruf waw atau huruf ya yang bersifat sukun ataupun hamzah ya. Waw juga waw mamdud, waw lazimah, tapi tidak ada huruf waw lazimah. Jadi ma khutima bi harfin sahihin ghairil hamzati ya. Umumnya isim itu yang ghairus sahih diakhiri dengan alif lazimah atau ya lazimah. Nah, kedua huruf ini adalah huruf illah, alif dan ya. Adapun hamzah ya, pada dasarnya dia bukan huruf illah, tetapi di sini dikecualikan untuk penggolongan dalam isim sahihul akhir ya, karena dibedakan hamzah sini menjadi isim tersendiri namanya isim al-mamdud. Ya, contohnya khailun. Khailun diakhiri dengan huruf lam. Huruf lam selain dari 3 huruf di atas tadi. Ya, lam ini bukan alif, bukan ya atau bukan hamzah. Jadi dia huruf sahih. Himarun juga huruf terakhirnya huruf ro, selain dari 3 huruf yang di atasnya tadi. Contoh yang lain kitabun ya, dan yang lainnya masjidun, itu semuanya al-ismus sahihul akhir ya. Al-ismus sahihul akhir yang huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Kemudian kita masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan tentang isim ghairu munsharifin ya. Al-ismu ghairu munsharifin, isim yang tidak boleh ditanwin ya, atau nama lainnya adalah al-mamnu'u minas sarfi ya. Nama lainnya adalah al-mamnu'u minas sarfi ya. Dia adalah huwal ismul ladzi la yadkhulu alaihi tanwinu walal kasratu ya. Dia adalah isim yang tidak bisa dikasih harokat tanwin ya. Tidak bisa dikasih harokat tanwin. Secara hukum asalnya semua isim itu bisa ditanwin ya, tetapi kecuali pada isim ghairu munsharif ya. Misalnya kalau tidak ada alif lamnya ya, khailun contohnya kuda ya, himarun keledai. Sini ada tidak ada alif lam, jadi bisa ditanwin ya. Masjidun, komarun, syamsun, dan yang lainnya itu dia bisa berharokat tanwin kalau tidak ada alif lamnya. Nah, di sini ismu ghairu munsharif meskipun tidak ada alif lam, dia tidak boleh dikasih tanwin. Nah, ini namanya ismu ghairu munsharif.
Dan di sini juga disebutkan walal kasrotu, ya. Tidak juga nanti perubahannya, ya, untuk isim ghairu munsharif ketika kita belajar i'rab, perubahan harokat pada akhir kata, ya. Untuk isim ghairu munsharif ini dia tidak berubah menjadi kasroh harokatnya, ya. Tidak bisa berubah jadi kasroh. Jadi contohnya, ya, mislu Ahmadu. Ahmadu, dia tidak boleh dibaca Ahmadun, ya. Tidak boleh dibaca Ahmadun. Juga tidak boleh dibaca Ahmadi atau Ahmadin, tidak bisa. Ya, kenapa? Karena dia isim ghairu munsharif. Tidak boleh ditanwin, tidak boleh juga di kasroh, ya. Jadi hanya ada dua harokat pada perubahan Ahmad. Ya, ada dua. Ya, antara dua, yaitu Ahmadu atau Ahmada. Cuman dua bentuk, ya. Kalau kita membaca ada isim, ya, huruf hamzah, ha, mim, dal. Jadi cara bacanya cuma dua. Pertama Ahmadu atau Ahmada. Tidak boleh dibaca Ahmadi, ya, atau Ahmadin. Kemudian masajidu, ya, masajidu, ya, Ahmad tadi nama orang, ya, Ahmad. Masajidu jamak dari masjid, ya. Masjid jamaknya jamak taksir, ya. Karena dia benda yang tidak berakal, benda mati. Jadi jamaknya adalah jamak taksir masajidu, ya. Masajidu, tidak boleh kita baca masajidun, ya, atau masajidi atau masajidin, ya. Cara bacanya masajidu atau masajida. Umaru, begitu juga nama Umar, ya, Umar. Umaru atau Umaro, ya, tidak ada Umari atau Umarun, tidak ada. Jadi cuma dua bentuk, Umaru atau Umaro. Begitu juga Ibrahimu, ya. Ibrahimu atau Ibrahima. Contohnya ketika kemasukan huruf jar, ada huruf jar sebelum isim-isim yang tadi, yang disebutkan tadi. Sini ada huruf min, ya, huruf jar, ya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di antara tugas dari huruf jar adalah membuat harokat setelah huruf jar tersebut menjadi kasroh pada akhirnya, ya. Harokat terakhir pada isim setelah huruf jar menjadi kasroh. Itu di antara tugas dari huruf jar. Tetapi di sini ada pengecualian, ya, yaitu kalau isim setelah huruf jarnya isim ghairu munsharif, dia tidak bisa jadi kasroh, namun, ya, berubahnya menjadi fathah karena ketentuan dari ismul ladzi la yansharif atau mamnu' minas shorof atau ghairu munsharif. Jadi kalau ada huruf jar menjadi bacanya min ahmada, ya, min ahmada, bukan min ahmadi atau min ahmadin, ya. Jadi min ahmada. Begitu juga fi masajida, ya. Kalau bentuk mufradnya masjidun, ya, ketika ada huruf jar sebelumnya fi di dalam, fi masjidin, ya, fi masjidin, jadi kasroh, masjidin, fi masjidin. Tetapi kalau bentuk jamaknya ini fi masajida, ya, tidak menjadi kasroh karena dia termasuk isim ghairu munsharif. Begitu juga an umara, ya, dalam hadis, ya, sering kita mendengar an umara, ya, berharokat fathah. Begitu juga an aisyata, ya. Adapun yang lain, misalnya nama sahabat yang lain, misalnya Abbas, misalnya an Abbasin, ya, jadi kasroh, ya. Min Ibrahima, ya, min Ibrahima juga fathah. Jadi kesimpulannya isim ghairu munsharif dia isim yang tidak bisa dikasih harokat tanwin, juga tidak bisa berubah menjadi kasroh harokatnya kalau ada sebab yang merubah menjadi kasroh. Tapi dia tidak bisa jadi kasroh tetapi menjadi fathah. Namun di sini kembali, ya, ada syarat kapan isim ghairu munsharif ini bisa berharokat kasroh, ya.
Tadi tidak secara mutlak dia tidak boleh jadi kasroh. Ada syaratnya, ya. Syurutul mamnu'i minas shorof, syarat untuk isim ghairu munsharif ini, ya, agar dia tidak menjadi kasroh harus ada syarat. Pertama, an la yakuna mudhofan. Dia tidak boleh menjadi mudhof, ya. Apa kemarin mudhof? Ya, mudhof itu sesuatu yang disandarkan, ya. Contohnya, ya, dalam kalimat shallaitu fi masajida. Aku sholat, ya, shallaitu ini fiil, ya, di antara tanda fiilnya adalah huruf ta'ul fa'il tu. Ya, sebelumnya sukun. Shallaitu, saya telah sholat, aku telah sholat. Fi masajida, ya, di dalam masjid, dalam banyak masjid. Nah, kalau kita sandarkan masjid-masjid ini, ya, kita sandarkan masjid-masjid ini yang banyak ini kepada mereka misalnya, ya, dia bisa menjadi kasroh. Shallaitu fi masajidi. Lihat, ya, awalnya masa jida fathah, di sini menjadi fi masajidi kasroh him, fi masajidihim. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada sesuatu. Masjid ini disandarkan kepada mereka, atau kita sandarkan kepada kaum muslimin misalnya. Shallaitu fi masajidil muslimin, ya, atau masjid-masjid di Mekah. Jadi shallaitu fi masajidi Makkah, ya, seperti itu. Kalau kalau isim ghairu munsharif ini disandarkan kepada sesuatu, dia ketika ada huruf jar atau sesuatu yang membuatnya menjadi majrur atau kasroh, dia bisa berubah menjadi kasroh, ya. Jadi isim ghairu munsharif dia kalau menjadi menjadi mudhofan, dia hilang mamnu minas shorofnya, batal, dan dia menjadi kasroh, berharokat kasroh. Yang kedua, kalau dia an yakuna mujarradan min alif lam, ya, dia itu harus tidak ada alif lamnya untuk menjadi ghairu munsharif. Adapun kalau ada alif lamnya, dia bukan lagi ismul ladzi la yansharif atau ismul ghairu munsharif, ya. Contoh, shallaitu fi masajida, ya, seperti tadi, aku setelah sholat di banyak masjid, ya, yang mana saja masjidnya. Tetapi kalau kita kasih alif lam pada kata masajid, ya, awalnya masajida, fi masajida menjadi shallaitu fil masajidi, menjadi harokatnya menjadi kasroh, ya, harokatnya menjadi kasroh. Kenapa? Karena dia ada alif lamnya, ya. Kalau ada alif lam dia berubah menjadi kasroh kalau ada huruf jar, ya. Jadi kita ulang supaya lebih jelas lagi. Pertama, ya, ism ghairu munsharif ini di luar pembahasan tentang taksimul ismi binazari ila bunyatihi tadi, ya. Ini di luar pembahasan, ini sudah pembahasan baru. Isim ghairu munsharif ini isim pembagian isim yang lain, ya. Sudah macam isim di antara macam-macam isim yang lain. Isim yang bisa berubah harokatnya ini namanya isim mu'rab. Adalah isim yang dia tidak boleh dikasih tanwin, ya, tidak bisa berharokat tanwin selama-lamanya, nggak bisa dikasih harokat tanwin selama-lamanya, ya. Walal kasrotu, dan juga tidak bisa dikasih harokat kasroh. Tetapi adapun kasroh ini dia tidak selamanya, ada syarat yang bisa mengubahnya menjadi kasroh, ya, ya. Jadi dia kasroh ini tidak boleh, kasroh ini bukan secara mutlak. Adapun tidak bisa ditanwin ini mutlak, dia tidak bisa selamanya dikasih tanwin, ya. Adapun dia tidak bisa dikasih harokat kasroh, ya, secara hukum asal dia tidak bisa dikasih harokat hasroh, tetapi, ya, ada pengecualian yang bisa merubahnya berharokat kasroh. Ya, contohnya tadi Ahmadu masajidu, ya, dia tidak boleh ditanwin. Adapun syarat untuk merubah, membatalkan isim ghairu munsharif ini adalah pertama, ya, kalau dia menjadi mudhof, batal layan sorifnya. Kalau dia disandarkan kepada
sesuatu. Contohnya tadi shallaitu fi masajidihim. Jadi kasroh dia karena disandarkan kepada mereka, pada isim, pada domir. Atau dia ada alif lamnya, juga batal layan sorifnya. Dia bisa menjadi kasroh. Shallaitu fi masajida. Kalau ada alif lamnya, shallaitu fil masajidi. Ya. Nah, adapun kalau nama-nama orang seperti Ahmad, Umar, Ibrahim, ya dia tidak bisa dikasih alif lam lagi dan juga tidak bisa sangat sulit menyandarkannya, ya. Jadi kemungkinan besar untuk nama-nama orang dia bentuknya ghairu munsharif, ya. Ghairu munsharif dan tidak bisa dikecualikan karena sangat sulit untuk menyandarkan nama kepada suatu yang lain, nama kepada nama yang lain, ya. Atau nama dikasih alif lam, tidak bisa. Seperti Ibrahim, kita tidak bisa tambahkan al-Ibrahim karena nama orang. Umar juga kita bisa kasih tambah alif lam, Umaru, al-Umaru, ya, tidak bisa kita tambah-tambahin. Adapun kata benda seperti masajid, ya, atau yang lainnya bisa kita kasih tambah alif lam karena dia kata benda yang bisa dikasih atribut alif lam atau alif lam yang membuatnya menjadi isim ma'rifah. Kemudian isim al-mamnu' minas sharaf ini, untuk mengetahuinya kita bisa mempelajari kategori-kategori isim al-mamnu' minas sharaf, ya, yang termasuk isim al-mamnu' minas sharfi, ya. Ada beberapa sebab yang menjadikan isim menjadi la yansharif. Yang pertama, ya, pada halaman 19, al-mamnu' minas sharfi li sababin wahidin, karena satu sebab, ya, satu sebab. Yang pertama adalah sighah muntahal jumu'. Kalau dia sebabnya dengan sebab dia menjadi dalam bentuk sighah, ya, sighah itu bentuk muntahal jumu', ya, bentuk jamak yang paling akhir, ya, mislu masajidu, ya, atau masabihu, ya. Sighah muntahal jumu' ini bisa kita pelajari nanti pada bab sharaf, ya, bab sharaf. Ada banyak bentuk wazan atau pola dari isim sighah muntahal jumu'. Ini adalah bentuk jamak taksir, ya, bentuk jamak taksir. Masajid jamak dari masjid, masabih jamak dari misbah, ya. Atau untuk kita ketahui, ingat-ingat saja wazan atau pola mafa'ilu, ya, mafa'ilu, masajidu, ya, atau maqaimu, maqabiru misalnya, ya, maqadiru. Pokoknya wazan-wazan mafa'ilu itu sighah muntahal jumu'. Di antara sighah muntahal jumu' yang menjadikan kalau isim jamaknya bentuk sighah muntahal jumu', dia menjadi isim ghairu munsharif, ya. Yang kedua, sebab yang menjadikan isim ghairu munsharif adalah adanya alif ta'nisil maksurah, ya, adanya alif yang bengkok, ya, di akhir, alif maksurah, dan dia menunjukkan perempuan, ya. Kubro di sini bentuk perempuan dari akbaru, ya, akbaru kubro, ya, asgharu sugro, seperti itu. Jadi ini la yansharif. Dan ini memang cukup sulit untuk diketahui oleh orang awam karena ini termasuk materi dalam sharaf, ya, perubahan-perubahan bentuk dari suatu kata di sharaf. Tadi akbar menjadi kubro, ya, asghar menjadi sugro. Kemudian alif ta'nisil mamdudah, yang seperti kita belajar yang tadi, ada huruf tambahan hamzah pada akhirnya dan sebelumnya alif. Yang ini menunjukkan perempuan. Hamro bentuk perempuan dari ahmar. Khadra bentuk perempuan dari akhdor. Ahmar atau hamro ini artinya merah, khadra atau akhdor artinya hijau, ya. Kubro ini wazannya fu'la, ya. Pokoknya kalau ada wazan fu'la ini berarti isim ghairu munsharif. Begitu juga
wazan fa'la atau polanya bentuknya fa'la'u ya. Fa'la'u, khamra'u, hamra'u, khadra'u, safra'u. Yang bentuk-bentuk semisalnya itu berarti dia ghairu munsharif. Ini tersebab yang satu sebab, sebabin wahidin. Yang kedua, ya dengan dua sebab. Al-mamnu' min as-sarfi li sababain, dengan dua sebab. Sebab pertama dia adalah al-wasfu. Ya. Dia kata sifat. Ya, sebab keduanya adalah al-adl. Al-wasfu ma'al adl. Nah, nanti ada dua sebab. Pertama, al-wasfu ma'al adl. Sebab pertama dia al-wasf atau kata sifat. Kemudian sebab kedua al-adl, ya, atau bentuk yang seimbang. Contoh mislu sulasu, ruba'u. Sulasu artinya 3, ruba'u 4, ya. Masna 2, ya. Jadi sulasu, ruba'u, khumasu. Atau dalam wazan atau pola fu'alu. Ini angka ya. Sulasu 3, ruba'u 4, khumasu 5, dan seterusnya. Sudasu. Kemudian al-wasfu ma'al alifi wan nun. Kata sifat ya. Dengan ditambahi alif dan nun di akhirnya. Contohnya sakronu ya, artinya mabuk ya. Mabuk, sakron. Atsyanu dari kata atosh. Atosh itu haus, ditambah alif lam, alif dan nun, ditambah alif dan nun di akhir, atsyanu. Nah, ini menjadi ismul ladzi la yansharif. Atau kaslanu ya, ghabbanu dalam bentuk wazan atau pola fa'lanu ya. Kemudian yang ketiga al-wasfu ma'a waznil fi'il, sifat yang dia itu dalam bentuk wazan fi'il, pola-polanya fi'il. Contohnya akbar ya, akbar ini bentuk wazan dari fi'il yaitu af'alu ya. Asgharu juga af'alu, wazan af'alu ya. Wazan atau pola fi'il ini sebenarnya materi sharaf ya, kita belum belajar. Nah, sebenarnya ini juga materi tentang al-mamnu' min as-sharaf, termasuk pembahasan yang lanjutan untuk mengetahui ismul ladzi la yansharif. Namun di sini disebutkan untuk sebatas kita pengetahuan atau mengetahui apa saja yang termasuk dari isim mamnu' minas sarfi. Jadi yang perlu kita ingat pada di sini adalah menghafal bentuk, pola atau wazan dari masing-masing isim kategori mamnu' minas sarf. Yang berikutnya, pengkategorian terakhir yaitu mamnu' minas sarf yang dengan sebab al-alam atau nama ya, atau nama. Nama sini bisa nama orang atau nama tempat dan lainnya, penamaan intinya. Pertama, al-alamu ma'al adl ya, yang wazannya seimbang. Mislu umaru ya, wazannya fu'alu ya, fu'alu, umaru, zuhalu ya. Kalau nama-nama orang dengan wazan fu'alu itu dia ismul ladzi la yansharif. Kemudian nama perempuan, al-alamu ma'na ta'nis, al-alamu ma'na ta'nis ya, al-alamu ma'na ta'nis, nama perempuan. Pokoknya semua nama perempuan, semua nama cewek itu ismul ladzi la yansharif atau ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf. Jadi ada 3 nama. Ya. Mamnu' minas sarf atau ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansharif, ini semuanya sama. Ya, hanya penamaan saja. Contohnya Aisyah. Aisyatu, Hamzatu. Nah, sini Hamzah itu sebenarnya nama laki-laki, tetapi karena ada tak akhir ya, tak marbuto di akhirnya, menjadi ismul ladzi la yansharif ya. Ya, untuk mudahnya kita ingat saja nama yang ada tak marbutohnya di akhir itu ismul ladzi la yansharif, atau nama perempuan pada umumnya seperti Zainabu, Maryamu, itu semuanya nama-nama yang bukan, yang termasuk ghairu munsharif. Kemudian yang ketiga al-alamu ma'al ujmah.
nama-nama selain Arab, ya. Nama yang bukan Arab itu ismul ladzi la yansharif. Contohnya Ibrahim, ya. Ibrahim sini bukan nama Arab, ya, bukan bahasa Arab, makanya dia tidak dikasih tanwin. Begitu juga Ismailu, juga bukan nama Arab, jadi dia tidak dikasih tanwin, Ismailu. Dan kebanyakan nama-nama nabi itu ismul ladzi la yansharif, ya, seperti Idris, Adam, ya, dan yang lainnya, Zakaria. Nah, adapun untuk nama-nama nabi atau al-alamu ma'al ujubah di sini yang terdiri dari tiga huruf. Contohnya Nuh baru boleh ditanwin. Nuhun, Hudun, ya, itu ditanwin. Karena dia terdiri dari 3 huruf. Begitu juga nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf juga ditanwin. Contohnya Hindun, ya. Yang keempat, al-alamu ma'a tarkibi mazji. Nama-nama yang tersusun dari dua kata yang berbeda untuk menjadi nama. Ya, contohnya Ma'di Yakriba atau Ma'di Kariba, Hadra Mauta. Nah, di sini adalah nama tetapi dari susun dari dua kata yang kadang tidak memiliki makna yang jelas, ya. Ma'di Yakrib misalnya Hadramaut. Karena dalam bahasa Indonesia nama-nama misalnya yang lain misalnya Martapura seperti itu dua kata yang Surabaya misalnya itu ma'atarkib majji, ya. Jadi dari dua kata yang jadikan satu penamaan, ya. Jadi dia tidak dikasih tidak dikasih tanwin. Kemudian yang kelima, al-alamu ma'al alifi wan nun. Nama orang yang ada tambahan alif dan nun. Contohnya Usmanu, ya, ada alif dan nunnya di akhir. Jadi tidak boleh bacanya Usmanun. Salmanu juga ada alif dan nun. Sulaimanu, ya. Sufyanu, seperti itu. Jadi tidak dikasih tanwin karena akhirannya alif dan nun. Nama orang yang diakhiri dengan alif dan nun dia tidak boleh dikasih tanwin. Itu ghairu munsharif. Yang terakhir al-alamu ma'a waznil fi'il. Nama orang yang menggunakan wazan atau pola dari fi'il. Contohnya Ahmadu. Ya, Ahmadu ini sebenarnya wazan fi'il. Ya, Ahmadu af'alu artinya dia sebenarnya kata kerja. Ahmadu ini sebenarnya kata kerja. Aku sedang memuji artinya Ahmadu. Ya, Ahmadu. Tetapi dijadikan nama, makanya dia tidak boleh dikasih tanwin. Karena fi'il itu tidak boleh dikasih tanwin, ya. Ahmadu. Contoh yang lain Yazidu, ya. Yazidu juga sebenarnya ini adalah fi'il, ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu, ya. Jadi yazid di sini sebenarnya adalah fi'il, wazan fi'il, artinya dia sedang bertambah, ya. Dia sedang bertambah, yazidu. Nah, tapi dijadikan penamaan untuk orang, ya, yazidu. Ya. Jadi nama-nama yang diambil dari fi'il, ya, misalnya yuslimu misalnya namanya atau yang lainnya, ya, maka dia termasuk ismul ladzi la yansharif, ya, ghairu munsharif. Itulah tadi beberapa dua pembahasan yang kita telah pelajari pada hari ini, yaitu pertama pembagian isim ditinjau dari bangunan huruf terakhirnya, ada yang huruf sahih, ada yang huruf ghairu sahih. Dan juga pembahasan yang kedua adalah al-ismu ghairu munsharif atau isim yang tidak boleh ditanwin beserta kategori-kategori yang termasuk dalam isim ladzi la yansharif. Sebenarnya nanti pembahasan ini tentang pengetahuan atau pembahasan tentang macam-macam isim ini berguna untuk masalah i'rab atau perubahan dari isim-isim. Karena setiap isim, ya, macam-macam isim memiliki tanda i'rab atau tanda perubahan yang berbeda-beda, ya. Memiliki tanda perubahan yang beda-beda. Contohnya tadi
isim Muhammadun, ya nama Muhammadun dengan Ahmadu, nama Ahmad dan nama Muhammad. Ini memiliki tanda yang berbeda. Contohnya ketika ada huruf jar Muhammadun, ketika ada huruf jar menjadi Muhammadin, misalnya min Muhammadin. Tetapi berbeda dengan isim ghairu mansharif, contohnya Ahmadu, ya. Kalau ada huruf jar menjadi min Ahmada, bukan min Ahmadin, ya. Jadi fungsi dari kita mengetahui macam-macam isim ini adalah untuk mengetahui bentuk perubahan pada isim-isim tersebut. Karena setiap isim, ya, macam-macam isim yang mu'rab itu memiliki tanda perubahan masing-masing. Insyaallah kita pada pertemuan berikutnya pembahasan yang terakhir yaitu al-asmaul khamsah, yaitu isim yang 5. Ini termasuk isim yang terakhir pada pembahasan isim mu'rab atau isim yang bisa berubah harokat atau berubah huruf di akhirnya. Alhamdulillah kita telah selesai dalam pembahasan pada halaman 18 dan halaman 19 ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjut ke pembahasan isim yang terakhir yaitu isim al-asmaul khamsah, ya. Teruslah kita belajar walaupun mungkin pertama kali belum mengerti, belum paham, karena itulah namanya belajar, ya. Butuh proses dan butuh kejuhudan atau kesungguhan dalam belajar, ya. Adapun soal paham atau tidaknya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka mohonlah taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pahamkan kita atas apa yang telah kita pelajari. Karena kita tidak bisa menyandarkan sesuatu atau mengandalkan hanya pada otak kita atau pada kemampuan pemahaman kita, karena sungguhnya dalam belajar kita hanya sangat butuh terhadap taufik Allah Subhanahu wa taala agar Allah pahamkan kita atas apa yang telah kita pelajari dan beramal dengannya bismillah taala. Akhirul kalam kita tutup dengan kafil majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.